بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Masih melanjutkan pembahasan tentang puasa. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang al-asya'u tubihu fi'luhu fi syahri Ramadan, yaitu hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan di saat berpuasa. Yang pertama adalah ayusbiha yaum as-siyami junuban, yaitu dia junub di saat masuk waktu berpuasa. Dia dalam keadaan junub ketika masuk waktu berpuasa. Gambarannya seperti ini. Taruhlah waktu azan di jam 5. Di jam 5. Kemudian dia berhubungan dengan istrinya di jam 4:55. Di jam 4:55. Dia berhubungan pas jarum panjang yang menuju 12 kurang 1 menit, dia selesai. Kemudian adzan. Kalau dia masih lanjutkan di saat adzan, maka ini puasanya nanti batal dan dia mendapatkan denda. Tapi kalau dia selesai sebelum adzan meskipun beberapa detik, setelahnya kan dia dituntut nanti untuk mandi junub, untuk dia untuk dia bersuci karena dia mau sholat. Akan tetapi kalau sekiranya dia memperlambat mandi junubnya, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan anna Rasulullah kana yudrikul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Kata Aisyah adalah Rasulullah pernah mendapati waktu fajar, masuk waktu subuh, sementara dia dalam keadaan junub. Kemudian dia mandi dan dia tetap melanjutkan puasanya. Berarti orang yang junub tetap boleh berpuasa meskipun belum sempat sahur. Sahurnya dengan jima itu, maka ini tidak mengapa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah takbiluz zaujah, mencium istri atau bermesraan dengan istri. Jika tidak sampai mengeluarkan mani, ini dibolehkan, Pak. Bagi mereka yang punya istri dibolehkan bercumbu, bermesraan, tapi tidak sampai mengeluarkan mani. Kalau keluar maninya nanti batal puasanya, tapi tidak ada kafarahnya. Aisyah pernah menuturkan, kana nabiyyu yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun. Adalah Rasulullah pernah mencium dan memeluk istrinya sementara dia dalam keadaan berpuasa. Wa kana amlakakum li irbihi, dan dia adalah orang yang paling kuat menahan. Mafhumnya, pemahamannya, jika seseorang atau si suami enggak mampu menahan syahwatnya, jangan sekali-kali dekati istrinya di siang hari Ramadan. Kenapa? Karena ini mimba bisa didroi, yaitu menutup jalan menuju keharaman. Ini syaratnya, Pak. Dia mampu menahan menahan syahwat dan keinginannya untuk berhubungan. Dalam riwayat yang lain, Aisyah menuturkan bahwa kana Rasulullah yuqabbiluni wa huwa shaimun wa ana shaimah. Adalah Rasulullah itu menciumku sementara dia berpuasa dan aku pun berpuasa. Nah, ini hal yang kedua, dibolehkan
bagi as-shaim, orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah al-iktisal was-sabbu ala ra'si litabarrudi, yaitu mandi, menyiram kepala untuk apa? Untuk mendinginkan dan menyegarkan badan. Ini buatkan Pak. Bangun pagi mandi, kemudian tidur lagi jam 9 bangun mandi lagi, jam 11 mandi lagi dan seterusnya untuk apa? Menyegarkan badannya. Jadi ada teman saya pernah menanggapi bahwa puasa di Yaman ini sekitar hanya 3 jam saja. Kenapa kira-kira? Karena habis subuh tidur, bangun nanti jam 11, naik mandi duhuran, habis duhur lanjut lagi tidur, mau mendekati jam asar, setelah itu baru berkegiatan. Nah, sekitar 3 jam. Dia memperbanyak tidur di siang hari Ramadan. Adapun hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, ini enggak benar ya. Kemudian yang keempat adalah madmadah wal istinsyaq min ghairi mubalaghah, yaitu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung tanpa berlebih-lebihan. Kenapa? Karena nanti ditakutkan masuk ke tenggorokan, baik itu melalui mulut maupun melalui hidung. Kalau kita menghirup air kan terlalu dalam, bisa masuk ke tenggorokan dan ini membatalkan puasa. Kemudian yang kelima adalah tadzuqut ta'am lil hajati ma lam yasil ilal jawf. Mencicipi makanan atau merasa makanan. Mungkin istrinya atau suami kepengen mencicipi makanan istrinya, enak atau enggak. Kalau enggak enak nanti beli jajan di luar, boleh. Tapi jangan dia telan setelah itu, dia langsung buang atau ludahi. Atau sehingga dia di warung-warung jual kue itu dia mau cicipi dulu, ini enak gak ya, saya cicipi dulu ya. Kemudian dia buang. Jangan dia telan. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah berkata, la ba'sa ayyadhuqa al-khulla aw syai'a ma lam yadkhulil halqahu wa huwa sha'imun. Kata Abdullah bin Abbas, tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu dari makanan selama tidak masuk ke tenggorokan. Karena ada hajat, ada kebutuhan. Jadi kalau sekiranya dia sudah ahli, bumbu-bumbunya itu dia campur tanpa dia rasa, ya memang begitu standarnya, maka berarti tidak ada kebutuhan untuk dia mencicipi. Nah, yang keenam adalah al-hijamah wa tabarru'u biddam. Ini hal yang dibolehkan, yaitu berbekam atau donor darah. Ada PMI mungkin butuh darah dan kebetulan jenis darah kita yang pas, maka tidak mengapa kita mendonorkan darah atau membekam di siang hari Ramadan. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam ini membatalkan puasa. Ini adalah qaul, perkataan Nabi SAW. Sementara Nabi sendiri pernah ihtajamah, pernah berbekam sementara dia berpuasa. Wa huwa shaimun. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh adalah al-iktihal, memakai celak. Memakai celak itu untuk apa? Untuk kesegaran mata atau untuk menyembuhkan penyakit mata. Jadi celak itu Pak, di serbuk yang dimasukkan ke dalam mata. Bukan pakai kayak perempuan dihias-hiasin sininya itu, kayak gitu caranya. Tapi dimasukin ke dalam mata, kemudian diusap-usap seperti ini. Nanti ada membekas di sini hitam kan? Nah, kalau biasanya jamaah-jamaah itu dia hiasin di sininya pas mau Jumatan. Nah, ini seperti perempuan. Jadi memang untuk itu obat mata dan celak ini. Dan dia bentuknya serbuk. Gak tahu kalau di sini serbuk ya bentuknya.
celah itu. Nah, yang kedelapan adalah syammu tib, mencium minyak wangi. Atau sebagaimana yang tadi pagi bertanya, mencium aromaterapi mungkin, atau minyak kayu putih. Ini tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah yang kesembilan adalah as-siwak, bersiwak, sikat gigi. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau sekiranya menggunakan pasta gigi itu, kemudian dia gosok giginya, maka ini tidak membatalkan puasa selama tidak dia telan pasta gigi tersebut. Yang berikutnya adalah ibtila'un nakhomah, menelan lendir. Menelan lendir atau menelan liur. Karena dia masih bagian anggota tubuh kita. Beda kalau sekiranya dikeluarkan terus ditelan lagi. Nah, ini membatalkan puasa. Yang keberapa sekarang? 11. Yang ke-11 adalah al-aklu wasyurbu nasian wal jima'u nasian. Makan dan minum berhubungan tapi dia lupa. Istri baru keluar kamar mandi di siang hari Ramadan, dia lupa nih. Akhirnya dia serang istrinya, dia berhubungan berkali-kali tapi dalam keadaan lupa. Bagaimana kita gambarkan tadi pagi bahwa ada orang masuk makan coto Makassar, sudah pesan 5 mangkok, ketupat 10, tapi dalam keadaan lupa. Mungkin. Kalau ada yang mengingatkan, alhamdulillah. Kalau enggak, dia terus saja makanannya, karena itu adalah pemberian yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12 adalah al-qayyu ghairu mu'tamid, muntah tapi tidak disengaja. Muntah mungkin karena mabuk atau karena pusing atau mencium sesuatu akhirnya dia muntah, maka ini tidak membatalkan puasa. Nah, ini hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan ketika kita berpuasa. Ada yang bertanyakan dulu Pak sebelum kita masuk ke pembahasan i'tikaf, dan ini bagian dari amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Bersiwak atau kita sikat gigi dengan pasta gigi saat itu ada batasannya, nggak bisa dilakukan siang. Iya, jadi mazhab Hambali dan Syafi'i mensyaratkan kalau memakruhkan ya, kalau sekiranya sudah zawal, yaitu setelah masuk waktu duhur, karena di sini puncak-puncaknya bau mulut keluar kan, bau jigong istilahnya keluar. Dan ini atyabu indallah, ini sangat harum di sisi Allah, tapi tetap bau busuk di hadapan manusia. Maka dianjurkan untuk untuk dihilangkan baunya agar tidak menyakiti malaikat, menyakiti manusia dan yang lainnya. Nah, apa? Apakah kita berwudu itu pada saat sedang berpuasa dengan sedang tidak berpuasa itu apakah kondisinya sama, atau kita harus memastikan ini kita berhubungan dengan, kan kalau puasa itu kan kita kadang memastikan di mulut kita sisa air atau ya tetap sama rukun syaratnya wudu di saat bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hanya saja mingguir mubalagh, tanpa berlebihan dalam berkumur-kumur atau menghirup air sehingga ditakutkan ada yang kelewat masuk ke dalam. Nah, kalau sekiranya ada yang tersisa dari mulut kita dan kita sudah usahakan keluarkan, berulang ada yang tersisa, maka itu ma'fun, dimaafkan. Sebagaimana kalau kita sahur, ya kan, sahur, setelah sahur masuk waktu adzan, terus masih ada yang nyelap-nyelap di gigi kita itu, ya sudah ditelan juga itu sekalian.
Kalau kita ngomong pasti kan ada yang nyangkut. Iya, ada yang, tapi keluarkan dulu semampunya. Apa kita harus Nggak usah sampai seperti itu. Biasa aja Kelebihan ini. Kelebihan. Yang lain Pak. Kita masuk dalam pembahasan al-i'tikaf. Al-i'tikaf ini adalah al-muksu, yaitu berdiam di masjid taqarruban ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf ini masyru'iyah, disyariatkan. Kenapa demikian? Karena Allah menyebutkan, tapi Allah menyebutkan tidak dengan bentuk perintah, hanya memaparkan saja wa antum aqifuna fil masajid, sementara kalian i'tikaf di masjid. Tidak ada anjuran dan tidak ada perintahnya. Akan tetapi Rasulullah mempraktekkannya, dan kita tahu dalam ilmu usul bahwa fi'lun nabi yadullu alal istihbab. Hukum asal perbuatan nabi itu adalah istihbab, sunnah. Maka di sini Rasulullah mempraktekkan setiap tahun dia i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Kemudian di tahun kematiannya dia i'tikaf 20 hari. Kemudian setelah itu istri-istrinya i'tikaf. Hanya saja riwayat yang menyebutkan tentang i'tikafnya sahabat ini hampir tidak didapati. Makanya madhab Malikiyah yang ada di Andalus, Maroko dan yang lainnya itu memakruhkan i'tikaf karena ini tidak didapati dari kalangan sahabat yang melaksanakan setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti i'tikaf adalah al-muksu, berdiam di masjid. Kita tahu bahwa masjid itu adalah tempat yang di situ diadakan sholat 5 waktu rutin. Nampak? Ini bukan, masjid itu bukan ukurannya kembali kepada bangunan yang megah, bangunan yang luas, enggak. Tapi digunakan di situ untuk sholat 5 waktu. Kalau masih bolong-bolong, maksudnya hanya maghrib saja dan isya saja, duhur, asar enggak, maka ini langgar. Kita kan langgar atau musola. Nah, masjid patokannya adalah yang ditempati sholat 5 waktu dan tidak ada putusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bahwa i'tikaf itu harus di masjid. Perempuan yang mau i'tikaf silakan, tapi menjaga 2 hal, yaitu menjaga fitnah dan izin dengan suaminya. Jadi dia disyariatkan. Akan tetapi para ulama berselisih tentang berapa lama minimal i'tikaf tersebut. Jumhur ulama mengatakan bahwa minimalnya i'tikaf itu adalah lahdoh, sesaat. Apakah sejam, setengah jam, pokoknya sesaat itu sudah dianggap apa? I'tikaf. Tapi ini pendapat yang lemah. Adapun pendapat yang kuat bahwa i'tikaf itu minimalnya 1 malam. Minimalnya 1 malam. Mulai dari terbenamnya matahari hingga apa? Datangnya waktu subuh. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab pernah bernadar i'tikaf di Masjidil Haram di waktu dia jahiliyah. Maka kata Rasulullah, "Aufi nadrak, penuhilah nadarmu." Akhirnya Umar melaksanakan nadarnya i'tikaf di Masjidil Haram. Dan orang yang beriktikaf itu tidak disyaratkan Pak dia shaim, berpuasa. Tidak disyaratkan berpuasa, tapi lebih afdolnya dia berpuasa. Karena nanti ada yang orang mau beriktikaf tapi dia tidak berpuasa. Mungkin dia sedang sakit mungkin, atau sedang dia safar, atau perempuan sedang datang haid. Maka tidak disyaratkan bagi al-mu'takif, orang yang beriktikaf, untuk berpuasa.
Nah, jika sekiranya kita mau beriktikaf 10 terakhir bulan Ramadan, maka kapan mulai masuknya dan kapan keluarnya? Masuknya itu Pak, sebelum maghrib malam tanggal 21. Jadi taruhlah malam tanggal 21 malam ini, maka sebelum maghrib kita masuk. Mungkin membawa perbekalan kasur, pakaian secukupnya. Kemudian setelah itu kalau di dalam masjid disiapkan kemah untuk kita menyendiri di situ, memfokuskan ibadah di situ, maka nanti sunnahnya masuk ke dalam kemah itu setelah subuh. Setelah sholat subuh. Ini Pak, kalau disiapkan kemah di dalam masjid. Kalau enggak ya sudah, cari aja tempat tidur yang disiapkan. Nah, kalau mau keluarnya itu atau mau selesainya, maka bisa di dua keadaan. Di keadaan yang pertama setelah maghrib, pas malam takbiran, atau setelah subuh mungkin langsung menuju musola untuk melaksanakan sholat id. Ini Pak, kalau dia mau apa? Iktikaf 10 hari. Kemudian kita akan sebutkan hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang pertama adalah al-khuruj min ghairi udhrin. Orang yang beriktikaf Pak tidak boleh keluar masjid. Kita sudah tahu bahwa masjid itu, kalau secara uruf masjid itu adalah apa yang ditutup oleh tembok keliling, di dalamnya digunakan sholat. Adapun yang di luar itu namanya harim. Itu bukan bagian dari masjid, itu teras masjid. Kapan digunakan itu? Kalau di dalam meluap jamaah, maka di sana dibolehkan di luar. Nah, orang yang beriktikaf dia tidak boleh keluar nongkrong di situ, makan bakso di luar sana, ngobrol apalagi. Nah, ini membatalkan iktikafnya. Kecuali dia mau ada hajat keluar, mungkin ke WC, buang hajat atau mandi atau wudu, atau beli makanan keluar sana karena DKM nggak menyiapkan makanan. Tapi usahakan yang terdekat dari masjid. Kalau sekiranya di dekat masjid sini yang ada hanyalah pecel, maka Bapak jangan cari nasi goreng di jauh sana. Karena hajat Anda sudah terpenuhi dengan pecel tersebut. Beda halnya kalau Bapak alergi makan pecel ya, gatal-gatal ya, sudah cari yang lebih dekat lagi dari situ, yaitu bisa memenuhi hajat Anda. Dan tidak boleh keluar kecuali ada udzur seperti yang disebutkan tadi. Adapun untuk berkunjung atau menghadiri orang yang sakit, ini tidak disyariatkan, tidak dianjurkan bagi al-mu'takif. Rasulullah saja tatkala dia mau minta disisirkan oleh Aisyah, maka dia keluarkan kepalanya di jendela untuk disisirkan rambutnya. Nah, ini hal yang pertama yang membatalkan iktikaf, yaitu keluar tanpa ada kebutuhan. Nah, kasihan kita yang mereka yang beriktikaf tetapi nongkrong siang malam, nongkrong di emperan-emperan masjid itu. Jadi mereka nggak paham atau pura-pura jahil terhadap itu, padahal itu membatalkan iktikafnya. Nah, yang kedua adalah al-jima', berhubungan. Ya, berhubungan. Kita beriktikaf, mungkin datang istri berkunjung, kita ambil kesempatan berhubungan, ini membatalkan iktikaf kita. Lantas apa yang dilakukan oleh orang yang beriktikaf? Maka yang dia lakukan adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Semuanya adalah qat'u min umuri dunia, memutus untuk sementara waktu hubungan dengan dunia. Jangan dia iktikaf tapi urusan HP, urusan teknologi masih dia lancarin. Ini berarti tidak dia beroleh hikmah dari iktikaf tersebut. Nah, ini yang bisa disampaikan mengenai iktikaf. Barangkali ada yang ditanyakan, Pak.
Orang kalau ikut misalnya satu masjid, kalau siang macam malam Mungkin itikaf malam saja. jadi gimana kalau misalnya dia kan sudah ibadah Bukan batal, mungkin dia itikafnya ini malam saja. Sebagaimana tadi kita sebutkan, dia itikafnya malam saja karena paginya dia mau kerja. Boleh. Kalau dia mau itikaf full ya siang malam, maka dia dapatkan keutamaan siang malam. Meskipun boleh satu malam. pendapat ini waktu itikaf satu malam dari pendapat siapa? Selain jumhur ulama, nah ini pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan tidak ada batasan ini. La hadda li aqalli. Nah demikian insyaallah kajian kita akan dilanjutkan lagi di bulan Syawal. Nah di bulan Ramadan kita akan menyibukkan dengan ibadah qiraatul Quran, itikaf, salat tarawih dan yang lainnya, sehingga kita ending dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.